Kalau alasannya ada berapa Mas? Alasan tertentu atau ada berapa alasan seseorang dapat dihapuskan pidananya atau alasan penghapusan pidana itu? Baik. Kalau kita bicara alasan penghapus pidana, berarti kita dalam KUHP kita bisa lihat dalam bab 3 tentang penghapusan, pengurangan dan pemberatan Kita pidana. juga nggak tahu ya kondisi psikis seseorang. Antara saya dengan Mas Firman ini sama-sama dosen, sama-sama pengajar, tapi kondisinya mungkin bisa berbeda ya. Betul. Kena ancaman sesuatu dengan tampang saya yang rada preman seperti ini lah, saya mungkin cara pembelaan diri saya mungkin berbeda dengan Mas Firman yang sangat santun seperti ini. 3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast kali ini saya tidak sendirian teman-teman sekalian, saya ditemani oleh Mas Firman Arif Pribadi. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Hukum, konsentrasi hukum pidana dari Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang hukum pidana, teman-teman sekalian, yaitu tentang alasan penghapusan pidana, Mas ya. Betul, Pak. Jadi, apakah ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tapi karena alasan tertentu sehingga dia pidananya bisa dihapuskan atau dihilangkan? Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Firman atas waktunya dan perkenannya untuk hadir memberikan materi atau pengetahuan kepada kawan-kawan sekalian ini terkait dengan materi hukum pidana, yaitu alasan penghapusan pidana. Sebagaimana kita tahu dalam podcast saya yang sebelumnya itu pernah membahas tentang seorang yang membela diri, kenapa kok jadi tersangka. Nah, apakah kemudian setelah jadi tersangka itu dia pasti dapat dipidana, ataukah ternyata dia dapat dihapuskan pidananya? Kalau memang bisa dihapuskan pidananya, kira-kira secara teori hukum pidana itu karena apa? Nah, oleh karena itu nanti Mas Firman yang akan membahas tentang itu. Kita sapa terlebih dahulu Mas Firman, gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Sehat. Mas Firman ini dosen yang baik teman-teman sekalian, lihat pakai seragam UTM, saya pakai kaos semplong gitu ya. Ini lumayan ini Pak, hitam putih gitu. Oke, yin dan yang gitu ya, hitam dan putih. Nanti Mas Firman ini akan bahas tentang hukum alasan penghapusan pidana. Jadi sebetulnya secara teori gimana toh Mas? Yang namanya alasan penghapusan pidana itu ada aturannya atau tidak sebetulnya? Monggo disilakan. Menarik tadi Pak Tulip disampaikan kalau tadi ada aturannya atau tidak. Jadi kalau kita lihat dalam aturannya, kita ngacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memang ada ketentuan-ketentuan yang itu mengecualikan kalau ada orang melakukan tindak pidana itu kemudian bisa dihapus pidananya. Nah, ketentuan-ketentuan tentang pengecualian itulah yang kita bahas hari ini tentang berkaitan dengan, kalau dibagi ketentuan-ketentuan yang mengecualikan itu kan berkaitan dengan alasan yang menghapus pidana dan alasan yang hilangnya kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana. Jadi dari kedua hal itu prinsipnya sama-sama, kemudian walaupun dia melakukan perbuatan pidana tapi itu kemudian bisa tidak dipidana. Oke. Kalau alasannya ada berapa Mas? Alasan tertentu atau ada berapa alasan seseorang dapat dihapuskan pidananya atau alasan penghapusan pidana itu? Baik. Kalau kita bicara alasan penghapus pidana, berarti kita dalam KUHP kita bisa lihat dalam bab 3 tentang penghapusan, pengurangan dan pemberatan pidana. Nah, kita bisa mulai dari tentang hilangnya kemampuan bertanggung jawab atau pasal 44 KUHP. Jadi alasan penghapus pidana yang ini itu adalah dia bicara tentang kalau seseorang itu cacat dalam tubuhnya, jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Mental gitu ya? Mental. Gangguan mental. Oke. Terus yang kedua itu berkaitan dengan daya paksa. Daya paksa kalau ada tekanan psikis atau kemudian ada keadaan yang memaksa, keadaan darurat yang kemudian membuat orang itu melakukan tindak pidana. Oke, sebentar Mas, tak potong ya. Siap. Daya paksa itu maksudnya gimana Mas? Ada daya paksa untuk seseorang akhirnya terpaksa melakukan tindak pidana, diancam gitu tak? Nah, daya paksa kita dalam ruang lingkup daya paksa itu kita bisa kategorikan kepada dua hal. Pertama ada paksaan, gitu kan? Dan yang kedua ada seseorang itu berada dalam keadaan yang darurat. Nah, paksaan itu tentu dari luar diri seseorang, gitu kan? Tetapi itu membuat seseorang itu melakukan perbuatan pidana karena paksaan tersebut.
Jadi dalam daya paksa ini orang itu kemudian nggak bisa melawan. Karena tidak bisa melawan, kemudian dia tuh ikut dari paksaan tersebut sehingga dia untuk melakukan tindak pidana. Oke, jadi mau tidak mau harus melakukan perbuatan itu gitu kayaknya ya, sehingga Ya. dia tidak ada opsi pilihan lain untuk melakukan perbuatan itu. Kalaupun ada opsi pilihan lain itu, tapi itu di luar kemampuan manusia pada umumnya. Oke, Ya. diancam gitu misalnya ya. Diancam, seseorang misalnya bangkir kan, ditodong pistol gitu kan, ayo buka passwordnya itu kan, buka berangkasnya gitu. kan, Oke. ditodong kan. Oke. Nah dia kalau sebenarnya dia bisa melawan, ya nggak mau gitu kan, tapi dalam situasi yang demikian nyawanya dia terancam, dia memilih nyawa untuk kemudian dilindungi, dan itu merupakan ada paksaan, dan di situ hukum itu memberikan kelonggaran, pengecualian bahwa dia itu tidak dapat dipidana atau perbuatannya dihapuskan, ketentuan pidananya, perbuatan melawan hukumnya dihapuskan. Terus ada lagi yang lainnya, Mas? Nah, di pasal 48 itu tadi daya paksa, terus kemudian ada 49. Nah, 49 ini yang sering terjadi, yaitu pembelaan terpaksa. Oke. Nah, pembelaan terpaksa, dia pertama, pembelaan terpaksa itu ada serangan. Harus ada serangan, dan serangan itu melawan hukum. Kita nggak bisa ngomong kalau itu ada serangan tapi serangan nggak melawan hukum. Ada. Mau ditangkap polisi karena narkotika misalnya, terus kemudian melawan, itu polisi itu dibenarkan untuk menangkap. Tapi serangan ini adalah serangan yang melawan hukum, dan serangan itu seketika, dan tiba-tiba kita berada dalam situasi yang akan diserang gitu seakan-akan. Nah, melawan hukum seketika, terus kemudian serangan itu mengarah kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda. Dan kemudian untuk melawan serangan itu, kalau tadi daya paksa itu dia mengikuti saja untuk ikut melakukan mengikuti paksaan, tapi kalau pembelaan terpaksa ini orangnya itu melawan dari paksaan itu, kan? Artinya dia melakukan tindak pidana setelah adanya perlawanan. Nah, kalau overmah tadi daya paksa, dia tidak melakukan perlawanan, dia ngikut untuk melakukan tindak pidana. Itu pembelaan daya paksa, perbedaan daya paksa dan pembelaan terpaksa. Oke. Pasal 49 ayat 1 gitu kan. Nah, pembelaannya itu harus kemudian itu proporsional. Dia harus kemudian yang pertama, dia itu subsidiaritas. Pasal asasnya subsidiaritas, artinya tidak ada opsi lain. Mau nggak mau dia harus melawan untuk melepaskan diri dari serangan tersebut. Nah, pembelaannya yang untuk kemudian lepas dari serangan itu juga harus proporsional. Dalam artian misal kalau orang kemudian dia orang gede misalnya, terus kemudian orang besar, tapi kemudian yang serangannya itu oleh anak kecil, nggak mungkin kemudian membalasnya itu kemudian berlebihan gitu. Oke. Itu pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1. Oke. Sudah berapa tadi, Mas? 4 ya. Kemampuan bertanggung jawab, Ya. Kemudian daya paksa, terus pembelaan terpaksa. Terus ada lagi yang lainnya? Masih dalam ruang lingkup 49 ini, pasal 49 ada pembelaan terpaksa melampaui batas. Oke. Pembelaan terpaksa melampaui batas sebenarnya sama dengan pembelaan, kan? Pembelaan terpaksa, tetapi ada unsur di mana seseorang yang melakukan pembelaan ini dia mendapatkan kegoncangan jiwa yang luar biasa, sehingga perbuatan pembelaannya itu melampaui batas. Kalau tadi kan harus berada dalam batasan, tapi ini bisa melampaui batas, dan itu bisa tidak dipidana asalkan orang itu kemudian tuh berada dalam kegoncangan jiwa yang luar biasa. Shock gitu ya. Shock gitu kan. Ya. Misalnya orang diperkosa gitu ya. Kemudian karena kondisinya shock, akhirnya dia ngambil apapun saonoe, pukulkan ke kepalanya atau gimana gitu ya. Nah, mungkin itu maksudnya. Nah, kalau pembelaan terpaksa mungkin dia kemudian mukul, kemudian atau nendang, mungkin kena misalnya kemaluannya, kemudian dia lumpuh, tapi nggak selesai sampai di situ misalnya gitu kan. Dia orang pukul terus gitu kan, ada gitu sampai meninggal. Itu yang sampai meninggal itu pembelaan terpaksa melampaui batas kalau ada itu tadi kegoncangan. Jadi kadang kan kita juga nggak tahu ya kondisi psikis seseorang. Antara saya dengan Mas Firman ini sama-sama dosen, sama-sama pengajar, tapi kondisinya mungkin bisa berbeda ya. Kena ancaman sesuatu dengan tampang saya yang rada preman seperti inilah, saya mungkin cara pembelaan diri saya mungkin berbeda dengan Mas Firman yang sangat santun seperti ini gitu ya, sehingga karena kondisinya tadi itu melampaui batas, ada kondisi keguncangan batin yang luar biasa, akhirnya dianggap melampaui batas, walaupun mosok digitukan aja sampai perbuatannya melampaui batas ya, karena kondisinya masing-masing kan berbeda gitu teman-teman sekalian. Ada lagi Mas Firman? Ada lagi, itu adalah melaksanakan ketentuan perundang-undangan pasal 50 KUHP.
Nah, dalam pasal 50 KUHP itu seseorang itu tidak bisa dipidana kalau dia itu melakukan perintah dari undang-undang. Gitu. Oke. Eksekusi gitu contohnya ya. Nah, diantaranya misalnya ada regu tembak, misalnya itu kan untuk kemudian mengeksekusi pidana mati, gitu kan. Kan dia melaksanakan perintah undang-undang, misalnya ada undang-undang tentang pidana mati misalnya, untuk kemudian misalnya dia regu tembak, kemudian disyaratkan memang dia diminta oleh undang-undang untuk kemudian melakukan tindakan tersebut. Ditugasi ya untuk melakukan eksekusi. Termasuk juga orang yang melakukan penangkapan ya, penyidik ya. Kan nggak semua orang ini boleh menangkap, menyekap dalam ruangan tertentu ya di dalam proses penangkapan. Tapi pihak penyidik karena dia diberikan kewenangan oleh undang-undang, dia berhak untuk itu. Oke, itu yang membuat alasan-alasan kenapa orang sebetulnya ini melanggar hukum, ini aturannya yang dilakukan ini melanggar aturan, tapi karena ada alasan tertentu tadi sehingga dia dapat dihilangkan, alasan pemidanaannya dihapuskan posisinya. Selain itu ada lagi Mas Iman? Ada lagi yang kita katakan sebagai alasan pidana yang sifatnya umum, yaitu yang terakhir ini adalah dia itu melaksanakan perintah jabatan. Nah, melaksanakan perintah jabatan ini misalnya Pak Tulip Padek 1 misalnya gitu kan, terus kemudian memerintahkan saya misalnya sebagai bawahannya untuk misalnya itu minta tolong dalam ruang lingkup saya buku-buku misalnya buku-buku di perpustakaan dibawa ke rumah misalnya itu kan. Nah, ini bukan mengambil misalnya gitu kan, dalam rangka kemudian itu mengambil, tetapi itu memang ada perintah jabatan yang dari Pak Tulip yang punya wewenang misalnya, punya wewenang yang sah untuk memberikan perintah tersebut. Biasanya ini juga dicontohkan, ya tadi itu Pak ada penyidik pembantu misalnya gitu kan, diperintahkan oleh penyidik untuk menangkap seseorang. Apa yang disampaikan penyidik, tolong tangkap itu gitu kan. Nah, walaupun misalnya itu tidak secara formal mana surat tugasnya misalnya itu kan, tidak ada itu kan, tapi itu adalah layak diberikan oleh si penyidik itu, maka penyidik pembantu itu bisa kemudian melakukan penangkapan. Itulah yang disebut sebagai perintah jabatan. Ini mirip ya sama perintah undang-undang tadi ya. Kalau perintah undang-undang itu kan dia memang bertugas, diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Tapi kalau jabatan ini kan dia ada orang yang supervisor di atasnya, atasannya dia memerintahkan sesuatu kepada dia, sehingga dia melakukan pekerjaannya bukan karena perintah undang-undang, tapi karena perintah jabatan yang di atasnya tadi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ada lagi yang lainnya? Nah, yang terakhir ini adalah perintah jabatan yang tidak sah. Nah, kalau tadi perintah jabatan yang sah itu kemudian menghapus pidana, perintah jabatan tidak sah itu memang tidak serta-merta menghapus pidana, tetapi bisa menghapus pidana perintah jabatan yang tidak sah kalau bawahannya tidak tahu, menganggap dengan itikat baik bahwa itu adalah perintah yang sah, dan perintahnya itu memang dia ditugaskan sebagai misalnya ASN atau sebagai penegak hukum misalnya, atau misalnya PNS lah ya, yang memang tugasnya di lingkungan itu yang diperintahkan itu. Jadi dia memang berada dalam lingkungan jabatannya dia. Iya, misalnya pegawai lapas misalnya ya, kemudian tiba-tiba ada seorang dari pejabat tinggi negara datang, tolong saya dipanggilkan narapidana ini, ini saya bawa, ternyata dibawa kabur itu narapidananya ya. Dia merasa bahwa ini bos saya di pangkat yang lebih tinggi, ternyata bukan gitu loh, aja karena faktor pangkatnya berbeda sehingga dia seolah-olah merasa bahwa itu merupakan bagian dari perintah jabatan walaupun tidak secara sah gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu, sehingga dia beranggapan bahwa seolah itu mungkin kayak gitu maksudnya ya. Dianggap sah lah. Dianggap sah karena dalam satu lingkup dan garis koordinasi pekerjaan yang serupa gitu ya teman-teman sekalian. Nah, tadi Mas Firman menyebutkan ada alasan penghapusan pidana, bahwa sebetulnya pidananya ini melekat tetap saja. Ini yang seringkali masyarakat kan rancu Mas ya. Jadi seringkali bahwa kita beranggapan kalau orang seperti ini, loh mosok perkaranya ini belum selesai nih, belum diputus ini, seperti saya pernah bahas sebelumnya bahwa ada seorang petugas security ya, keamanan, yang ketika mau ada maling masuk ke kompleknya, kemudian maling ini menangkap si security ini menangkap maling itu dengan cara yang mukul ya, kemudian malingnya ternyata meninggal dunia.
Lah kok si security ini jadi tersangka Mas ceritanya? Loh, bukankah dia telah melaksanakan pekerjaan dia, mengamankan wilayah gitu, termasuk ya kita nggak pernah tahu ya, menurut versi security ini dia sudah diserang sama malingnya, dipukul pakai kayu, dia mengelak, diambil kayunya, dipukul balik, kena mati. Nah masyarakat sudah wah rame nih, wah masuk malah kayak gitu kok malah jadi tersangka gitu ya. Padahal ternyata ada alasan penghapusan pidana ini. Diproses tetap karena apa namanya ya perbuatannya dianggap melawan hukum, tapi setelah diproses kita kan nggak tahu berikutnya bagaimana. Betul. Bisa jadi ternyata menurut keterangan di pengadilan ternyata pembuktiannya ada alasan penghapusan pidana. Perbuatannya tetap dianggap pidana tapi dihapuskan pidananya karena beberapa alasan tadi itu. Ya, karena ini ya Pak ya. Kadang udah terlanjur rame dulu kan, iya, terlanjur rame dulu. Nah kalau dalam hukum pidana itu kan memang ada perbedaan tuh antara alasan penghapus pidana dan alasan hilangnya kewenangan melakukan penuntutan, gitu kan? Bedanya? Kan? Nah kalau tadi tuh misalnya, oh ini kan dia membela diri gitu kan? Nah itu kita katakan tadi tuh membela diri, misalnya pembelaan terpaksa itu atau pembelaan yang dibutuhkan itu masuk kepada alasan penghapus pidana. Dia tidak menghentikan penuntutan, gitu kan? Nah, proses tetap jalan proses ini. Tetap jalan. Nanti hakim yang akan menilai gitu kan. Apakah itu ada memang betul pembelaan terpaksa atau tidak. Masyarakat jangan ramai terlebih dahulu ya. Ini keburu apalagi dengan dunia medsos saat ini Mas. Betul. Wah, informasinya kemana-mana sehingga bagi yang belajar ilmu hukum akan tahu persis itu dan akan tenang kita bahwa oh ya itu ada prosesnya nanti akan dinilai sama pengadilan apakah perbuatan itu dikategorikan sebagai alasan masuk sebagai alasan penghapus pidana atau tidak. Nah yang hapusnya kewenangan menuntut tadi? Nah kalau hapusnya kewenangan menuntut itu tadi kan dia itu sebenarnya sama. Dua-duanya ini itu nanti berujung kepada tidak dipidananya seseorang. Tapi yang alasan penghapus pidana itu tidak menghapus prosesnya. Gitu kan. Nah kalau alasan penghapus yang kemudian alasan yang menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntut itu diatur di bab berapa ya? Bab 8 ya, bab 8 KUHP. Yang pertama itu kalau adanya bahwa perbuatan itu sebenarnya sudah diadili sebelumnya, ada asas nebis in idem pasal 76. Kan. Jadi kalau ada suatu tindak pidana dan kemudian sudah diproses sebelumnya ternyata sudah diadili, nah itu nggak bisa diadili lagi kira-kira itu. Karena nebis in idem. Yang kedua itu kalau orangnya meninggal, terdakwanya meninggal. Gitu kan. Kalau terdakwanya meninggal nggak usah diproses gitu kan. Diturunkan ke ahli warisnya. Nggak bisa juga gitu kan. Nah, tadi itu nebis idem nggak usah diproses, meninggal juga nggak bisa diproses. Yang ketiga adalah daluarsa. Yang ramai kemarin misalnya kayak kasusnya Munir nih, ini kan 2022 nanti ini 18 tahun misalnya, udah 18 tahun itu udah daluarsa, gitu kan? Maka penuntut umum tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan penuntutan. Hukum itu membatasi gitu kan sampai berapa lama itu bisa dilakukan penuntutan. Jadi dibedakan teman-teman sekalian antara hapusnya kewenangan menuntut dengan alasan penghapusan pidana. Jadi kalau yang alasan penghapus pidana ini penuntutan tetap dilaksanakan, proses tetap berjalan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan tetap dilaksanakan. Hanya saja ketika dalam proses pembuktian ternyata ada beberapa alasan yang dipandang oleh hakim sebagai alasan penghapusan pidana, mungkin karena ada gangguan mental saat dalam perkembangannya pasal 44 atau karena daya paksa atau karena pembelaan diri dan lain sebagainya sehingga perbuatannya tetap dikatakan perbuatan pidana melawan hukum tapi penjatuhan pidananya atau pemidananya dihapuskan prosesnya. Nah tapi yang kedua ini berbeda, jangankan untuk dituntut di persidangan, mau dituntut saja sudah nggak bisa ini karena 3 alasan tadi. Nebis in idem, ternyata perkara ini sudah pernah diputus dalam perkara pengadilan yang berbeda, hanya saja beda lokasi ternyata kita menuntut kembali lagi sudah pernah diputus ini, nggak bisa, double jeopardy ya. Kemudian berikutnya lagi karena faktor terdakwa meninggal dunia, ini siapa yang mau dituntut, nggak bisa. Kecuali dalam tipikor Mas ya, dalam tipikor itu ketika ada telah dinyatakan adanya kerugian keuangan negara, kemudian terdakwanya meninggal dunia, itu dapat dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya ya. Jadi ini nanti kita bahas dalam tema yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yang ketiga karena perkaranya sudah lewat waktu atau daluarsa. Karena perkara pidana ini ada batas waktunya, tidak lantas kemudian perkara yang dilakukan hari ini seenaknya nanti 20 tahun baru nuntut. Ternyata
ada batas waktunya ditentukan, mulai dari diancam dengan berapa 3 tahun atau lebih ya, 1 tahun untuk 1 tahun pelanggaran dan sebagainya. Ada berbagai macam aturan yang nanti juga akan kita bahas sendiri dalam tema berbeda tentang daluarsa perkara. Ya apa sih daluarsa perkara itu nanti akan kita bahas dalam tema yang berbeda. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing buat teman-teman sekalian, Mas Firman? Ya, tadi itu Pak, kan alasan penghapus pidana ini kalau secara sejarahnya memang dibagi antara alasan penghapus pidana yang letaknya itu kan di dalam diri seseorang dan letaknya itu karena dari luar seseorang. Nah belakangan tadi kita nyinggung tentang ini tetap perbuatan pidana nih gitu kan, tapi ini kemudian nggak bisa dipidana gitu kan. Ini kan agak belakangan kan alasan penghapus pidana itu betul memang perbuatannya itu sesuai dengan rumusan delik gitu kan, rumusan undang-undang nih kan. Tetapi alasan penghapus pidana itu dikenal dalam 2 hal. Yang pertama alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah kalau tadi misalnya dia tuh tidak mampu bertanggung jawab atau dalam artian misalnya gangguan jiwa misalnya, gangguan jiwa. Nah kalau gangguan jiwa itu perbuatannya tetap perbuatan pidana, kan? Tapi orangnya tidak dapat dipidana. Nah tapi kalau overmah misalnya, kan? Atau pembelaan terpaksa, nah perbuatannya sudah sesuai dengan rumusan delik, tapi tidak hilang sifat melawan hukumnya itu kan. Jadi seakan-akan itu bukan perbuatan pidana. Ya, gitu. Jadi ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Apa yang dimaafkan dan apa yang dibenarkan itu nanti juga akan kita bahas dalam tema yang berbeda. Gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan teman-teman sekalian yang belajar hukum pidana atau sedang menyaksikan tayangan podcast ini, Mas Firman? Tadi kita bicara tentang Pak Tulip nyinggung tentang ini ada nggak aturannya, nah, itu kan. Berarti artinya ada alasan penghapus pidana yang memang itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada yang kemudian alasan penghapus pidana itu di luar peraturan perundang-undangan. Nah, apa saja? Mungkin dalam tema yang berbeda. Oke. Saya agak kaget loh, di luar perundang-undangan loh. Apa saja ini? Nah, nanti akan kita bahas dalam tema yang berbeda. Baik, terima kasih Mas Firman atas waktunya dalam podcast singkat kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah menyaksikan tayangan video ini. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di Edu. Salam sehat. Saya dan Mas Firman pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.